Yo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita bakal membahas dari Ama Waroka yang kaget ketika lihat rincian tagihan Rp 20 juta dari Ruben Onsu untuk Sarwenda. Harusnya jadi tempat kita istirahat, dipakai buat kerja, ngumplak semua kayak gitu. Kayak sirkus di situ. Yang bener-bener aja. Aneh. Ya. Betul, Neng. Coba kita lihat ini ya sekarang ya. Ini pendapat Mamski ya mengenai rumah yang katanya kan biar anak deket sama anak-anak. Salah lu. Anak-anak itu biarin. Pagi diurusin, kita kerja keluar, ada studio kayak apa kayak di luar, terpisah dari rumah itu. Ya, terus kamu bisa lebih konsentrasi juga jaga keamanan anak-anak dari orang-orang luar. Gitu loh. Tiap hari sampai malam sampai ini udah nggak jelas rumah itu. Mau jadi apa rumah kayak gitu? Keamanan anak-anak nomor satu. Bapaknya sampai mengucurkan dana ratusan juta tiap bulan itu kan buat keamanan anak-anak. Udah lihat. Nih, sorry ya. Tadi kan pada bilang nih cabut hak asuh. Kalau menurut gue untuk cabut hak asuh juga nggak apa ya? Gini. Kita melihat dari sisi anak ya. Untuk cabut hak asuh ibu dari anaknya terus pindah gitu itu nggak gampang. Anak ini attach sekali sama ibunya. Nggak apa-apa sama ibunya. It's okay, tapi ibunya introspeksi. Ibunya wajib banget untuk berubah. Dan kalau perlu tanda tangan jaminan. Tanda tangan MOU sama mantan. Apalagi mantan masih ngasih duit ya, MOU bikin. Saya sebagai ibu harus pakai ini, harus ini. Depannya apa namanya notaris gitu kayak depan pengacara lah. Ada saksinya jadi keluarga. Harus enak aja. Karena kalau anak itu dipindahin ke bapaknya yang udah biasa sama mamahnya dibikinin jus pagi-pagi, gue juga nggak ngebuang kebaikannya mamahnya ya, kebaikannya mantan istrinya Ruben ya, dia bikinin anak masak pagi, udah nyiapin makanannya bener-bener dirawat gitu, anak itu dikasih gitu, makanan apa semua disiapin, terus orangnya kan juga kelihatannya tuh disiplin ya, untuk sekolahnya juga dikasih les-lesnya banyak, makanya gue juga bingung ya. Kalau emang harus ketemu anak kan anaknya les semua, apa les baletnya di rumah juga gitu kali ya. Gue nggak ngerti deh itu mereka. Tapi intinya anak-anak ini pasti udah terbiasa sama mamahnya gitu loh. Iya, mamanya aja yang harusnya ditatar lagi jadi emak. Jangan asik-asik pecongan mulu sama si CEO. Dengerin nih keluarganya si mantan istri. Keluarga mantan istri dengerin nih, Mamski udah pernah ketipu sama CEO ya, 1997. Kamu mungkin usianya baru berapa tahun itu usiamu? Lahir 83, 97, 14 ya, masih bocah. Gue udah ketipu, gue masih bocah. Sama aja dari tahun ke tahun. Ada oknum-oknum begitu, ngaku-ngaku. Habis duit. Nih, gue kasih tahu nih, ha. Wih, asik. Bawang goreng jadi enak. Thank you yang. Suamiku ini lagi mau sarapannya ini, say. Apa namanya otak-otak? Iya, yang makannya. Gitu loh. Modal-modal kecintaan, modal-modal, iya kan? Yang namanya dunia milik berdua. Aduh, tolong deh realistis aja, bayarin sampah bisa nggak lu? Nggak mau, suamiku nggak mau masuk kamera. Minta spill tuh yang nggak mau, suamiku. CEO beneran nggak bakalan mau masuk kamera guys. Ogah beneran nggak bakal mau tuh suamiku. Nggak mau, ngapain? Punya kerjaan sendiri, ada karyawan sendiri. Nah, terus sampai mana tadi gue ya? Aduh, lupa deh.
Bayar sampah. Oh iya. Oh pengacara. Gue sampai lupa. Enak loh Yang, makasih Yang ya. Suamiku. Aduh. Mana tadi? Mana sih saya kok hilang ya? Anabul kalian Oke. seperti ini, Oh ini sayang. Nah ini. Mungkin tembas yang sedang booming bang, baru-baru ini ada suatu medsos lah yang membuka atau memberi bocoran bahwa si Gio ini yang ngakunya CEO dari PT GSI kalau salah itu ternyata dari PT tersebut berstatement bahwa dia itu bukan dari CEO dari PT tersebut. Tanggapannya bang? Sebenarnya kan saya tidak ada relevansinya ya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan teman prianya S ya, G itu nggak ada relevansinya sama sekali ya. Kalaupun memang misalnya ternyata dia mengaku sebagai CEO, itu juga nggak ada kaitannya dengan klien kami. Dan kalaupun ternyata sekarang faktanya terungkap ya, ada orang yang dari PT yang bersangkutan, PT yang disebut dia CEO-nya, sudah angkat bicara bahwa si G itu bukanlah CEO di PT tersebut seperti apa yang disampaikan. Ini juga sebenarnya tidak ada relevansinya sama sekali kepada klien kami secara langsung ya, nggak ada korelasinya sama sekali. Tapi kalau misalnya saya melihatnya dari konteks yang saya katakan itu, bahwa Ruben merasa anaknya tidak berada di lingkungan atau tidak berada di tempat yang aman, kan begitu ya. Tadinya kan artinya ada kesepakatan dia tetap artinya setuju sesuai dengan Akta 39 menyerahkan anaknya ini di bawah pengasuhan istrinya S, kan begitu ya. Dan dengan janji bahwa 2-3 hari dalam 1 minggu itu akan berkumpul bersama-sama dengan Ruben Onsu. Ini juga tidak terrealisasi ya, sampai hari ini Ruben masih rindu untuk berkumpul bersama dengan anaknya. Dan meskipun Ruben sudah komitmen dari mulai sejak terjadinya perceraian itu untuk tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya dia yang ditagih oleh S, kan gitu ya. Jadi meskipun sebenarnya kadang-kadang kita lucu ya, kalau misalnya kita lihat nih, kalau kita misalnya boleh reminding gitu ya, ini ada pengeluarannya dia itu ini sekitar 243 juta misalnya, ini ya 243 juta ini ya, ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya di 243 juta ini kan ada yang memang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar gitu lah, misalnya ya uang gedung tahunan sekolah gitu, misalnya ini masih wajar. Anak 3 pokok, nah berarti artinya masing-masing anak itu juga ada allowance-nya lah gitu untuk kepentingan anak ini. Karena 3 orang pada waktu itu Onyo juga masih di sana ya, 70 juta. Lalu ada sarang burung 9,3 juta. Buset. Ya. Kemudian ada laundry gitu ya, ada gaji driver 7,3 ya. Terus kemudian ada dogi 9,5 juta, ada buah 7,8 juta. Ya ini gila. Ada kebersihan 5,2 juta. Jadi sebenarnya bagi para pekerja di situ. Nah, jadi sebenarnya kan ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak nih. Ya, padahal harusnya kan yang menitong Ruben kan adalah anak. Tapi kalau kita lihat ini kan ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Belum. Itu Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu loh. Nah jadi kalau misalnya sekarang ini dia masih menunda untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban yang seperti ini yang tidak seharusnya semua dibebankan ke Ruben itu, ya wajar saja karena dia berpikir bahwa
saya dimintai banyak kewajiban untuk atas nama anak, tapi anaknya mana? Nggak pernah ada sama saya, ini anaknya di mana? Mana anaknya? Mana ini kan gitu. Komunikasinya susah kan. Gila. Apalagi belum ada ikatan kan gitu, dengan alasan apapun kan begitu. Iya. Disuruh untuk pijat-pijat punggungnya gitu misalnya. Ya jadi kan ini kan udah sesuatu hal yang artinya menurut Ruben ini sudah kelewat kan gitu ya. Ternyata sekarang ada lagi fakta baru gitu, bahwa apa yang disampaikan oleh J, bahwa dia itu adalah CEO suatu PT, orang PT-nya sendiri mengatakan dia bukanlah CEO dari PT tersebut. Artinya kalau memang ini benar, berarti ada pembohongan publik di sini. Astagfirullahalazim. Jadi artinya sangat menyedihkan jika hari ini anak-anak ini berada di lingkungan orang dewasa yang nggak dewasa, yang suka sindir, suka menghina, tambah lagi tukang bohong. Aduh. Jadi inilah mungkin korelasinya kepada Ruben. Tapi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain, seperti yang tadi saya katakan tidak ada korelasinya. Ya, Bang. Kemarin juga kan sempat nanya ke Onyo, kalau dia itu sempat bilang ke karyawan untuk tidak ngomong jahat-jahat lah di rumah Ruben Onsu yang dibangun itu. Dan Onyo itu memantau lah lewat sosmed itu, mungkin emang ada arahan dari Ruben untuk bilang itu, atau Onyo emang enggak sih? Onyo mah udah dewasa, Keles. Bukanlah orang yang suka mempengaruhi, ya. Karena kalau memang misalnya Ruben suka mempengaruhi, artinya kan bisa saja dari awal kita lihat bagaimana kedekatan Ruben dengan anak-anaknya, ya dulu kan seperti itu, yang mengantar sekolah semua segala macam, ada terjadi apa-apa dengan anaknya dia garda terdepan, ada bullying terhadap anaknya dia garda terdepan. Jadi sebenarnya ketika dia sudah merasa atau ketika akan ada perceraian, sebenarnya kan bisa saja dia di situ mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak menyukai ibunya kan gitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Ruben fair-fair saja. Onyo juga pada awal perceraian ikut sama ibunya juga Ruben nggak jadi masalah dia sendiri. Tapi kalau hari ini setelah Onyo memutuskan untuk ikut sama Ruben, itu kan karena keputusan Onyo sendiri yang sudah menurut kita kan sudah cukup dewasa. Iya. Sekarang ini kan masalahnya jadi berbeda karena sudah melebar dan akhirnya semua. Oke, ini gue mau bahas ya. Oke, cukup. Ini Mamski mau bahas ya. Masalah live di rumah. Ada omongan dari adiknya kalau nggak salah kemarin tuh, yang gue denger, dia beralasan adiknya si mantan ya, bilangnya di rumah. Iya dong, di rumah nih. Tunggu, siapa nama adiknya itu ya? Nah ini. Yang komen-komen karena lu nggak punya duit ya, jadi lu komen kayak hidungnya tuh maksudnya kamu model. Tuh yang dia bilang ini loh. Ini kapan? Ini kapan anjray? Ini beneran ini? Ini beneran ini? Ini komen begini? Ini beneran apa AI sih? Hah? Oh my god. Ini kapan? Ini maka akunnya dia ini. Ih gila ya. Lima hari yang lalu. Ya Allah, jahat banget ini mulutnya, ya ampun Tuhan. Duh capek banget sama drama bencong. Kata gue sih ketemuan aja biar kelar, itu juga kalau berani. Ya Allah Tuhan.
Di agama apapun dan pernikahan menutupi aib suami adalah ibadah. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai istri. Buset, mulutnya jahat banget berdua-duaan. Buset. Ini sih jahat banget, ini sih beneran sumpah. Bener-bener orang-orang yang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, lupa daratan, lupa lautan. Gue dibilang makan duit ini, makan duit itu, ingat ya, yang menyangkut sama keluarga gue bisa gue ngasalahin benar-benar. Gue tidak pernah menumpang sedikit pun. Gue itu membantu mengerjakan pekerjaan yang harusnya gue kerjakan. Gue nggak bela mereka pun, gue nggak ngapa-ngapain dulu sama mereka pun, gue nggak pernah yang namanya nyentuh duitnya sedikit pun, najis dulu. Dengar ya, najis, gue najis bener. Alah, lu aja di kamar di rumah lu. Lu aja di kamar lu di rumah itu. Sumpah. Apa-apaan sih? Ini loh guys yang tentang live di rumah. Bentar ya, gue cari tentang live di rumah. Oh ya susah banget senyum itu. Oke, tanggapannya. Pertama, tanggapannya maafin si najis ya. Nih kasihan nih. Nih. Oh yang pertama pernah datang ke sini tuh yang nggak pernah senyum itu ya? Oh ya susah banget senyum itu. Oke, tanggapannya. Pertama, tanggapannya maafin si najis ya. No. Bukannya dulu Wendy itu sempat tinggal bareng sama kakak ya? Wendy. Wendy. Kalau tinggal bareng enggak? Itu benar. Jadi Tinggal bareng atau enggak ya. pergi gitu? Kalau pergi bolak-balik enggak. Kalau tinggal bareng aku ngomong enggak ya. Fair ya? Fair. Oke. Jadi shock sih mendengar statementnya gitu. Saya cuman bilang jangan terlalu angkuh ya. Jadi kalau mungkin kamu merasa berada di atas, ya bagus, saya senang. Dan saya tidak pernah yang namanya mau iri, oh enggak, ya bicara. Oh yang pertama pernah datang ke sini itu yang nggak pernah senyum itu ya? Sumpah parah banget, sumpah. Ini kan Suruh membuat apa itu telingnya itu hah? disuruh Oh ya susah banget senyum itu. Manajernya aja dibilangnya kalau misalkan tuh rumah dibangunnya pakai duit ngebohong-bohongin duitnya dia. Bapak gua tuh nggak pernah sedikit pun berpikiran jelek sama dia, apalagi mak gua. Jadi jangan kesannya ya, gua tuh numpang mulu semua keluarga gua hidup sama mereka. Dia maki-maki bapak gua, Jadi maki-maki itu bapak gua, gak sopan, sampai sakit masuk rumah sakit. Gak gua balas itu kayak begituan, biar Tuhan tuh yang balas. Mau Allah kayak mau Tuhan, kayak gua orangnya netral sama agama, jangan bawa agama sama gue. Jadi itu ya guys ya, kisah statement dari Ci Wendy guys gitu loh. Jadi kita menghargai lah segala statement yang ada ya. Masing-masing punya pembenaran, masing-masing punya keyakinan ya. Pakai repot ketemuan, ngapain nguar-nguar di media? Gue juga banyak. Keluar-keluar di media itu buat jejak digital. Jadi ada buktinya buat anak-anak. Lu gimana? Bukan keluar-keluar di media. Itu buat jejak digital. Lah Cici lo aja bisa mendisplay kemesraan di media setiap hari. Giliran Ruben yang posting dibilang keluar-keluar di media. Nggak salah lu. Itu buat bukti biar anak-anaknya lihat jejak digital bapaknya, usahanya, ayahnya kayak apa, ya? Banyak brand yang harus gue tanganin. Apa? Gue juga banyak brand yang harus gue tanganin. Brand apa? Adiknya mantan bini. Brand apa yang lu tangani? Tadi mau ngomong talangin ya. Lu mau talangin apa lagi? Lu mau talangin? Mau ala-ala talangin apa? Plastik sampah. Iya. Lu mau talangin plastik sampah.
Lo talangin plastik sampah sekian, terus ya udah kirim aja tagihannya sekian gitu. Gue tanya nih, gue bertanya nih. Tadi lu mau hampir ngomong talangin kan lu? Gedek nih gue nih sama adiknya nih. Beneran nih kok jadi ngeselin banget nih. Nah, gue undur dulu. Sampai jumpa di next video. Kalau misalnya ada kesalahan kata, salah pengucapan, gue undur dulu. Sampai jumpa. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys.